Hellcat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Dr. Giana Hasina, mahasiswa Magister Hukum dan Konsentrasi Hukum Kesehatan di Universitas Internasional Batam dengan NPM 195-243. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Seminar Perbandingan Bidang Kesehatan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Urgensi Pengaturan Medis yang dilakukan oleh dokter umum dalam praktek estetika dan hukum perbandingan pengaturan estetika medis antara Indonesia, Singapura, dan Korea Selatan. Latar belakang sejarah pelayanan estetika medik. Estetika medis bukanlah bidang kedokteran yang baru. Banyak prosedur estetika medis modern dan dapat ditelusuri kembali ke tahun 1880-an dan 1850-an. Pelopor estetika medis modern adalah seorang dokter endokrinologi Prancis bernama Jean-Jacques Legrand. Di bawah inisiatifnya, Medical Aesthetics Association didirikan di Paris pada tahun 1973. 2 tahun kemudian, ahli bedah Carlo Alberto Bartoletti mendirikan asosiasi serupa di Roma, Italia. Tak lama kemudian, asosiasi ini lain didirikan di Belgia dan Spanyol. Pada tahun 1978, keempat negara ini mendirikan International Medical Association di Paris. Sejarah pelayanan estetika medis. Sehat bukan hanya berarti bebas dari penyakit, tetapi juga memiliki penampilan yang cantik dan menarik. Perawatan kecantikan tidak lagi dianggap sebagai gaya hidup, tetapi juga menjadi kebutuhan sehari-hari. Penampilan fisik juga merupakan bagian yang paling ketara dari seseorang, baik pria maupun wanita, berusaha memperbaiki bagian-bagian tubuh yang menurut mereka tidak sempurna, guna meningkatkan kepercayaan diri dan kualitas hidup. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mendefinisikan kesehatan sebagai tidak hanya secara fisik, mental, dan sosial dalam keadaan yang sempurna, tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan atau kecacatan. Dari segi biologis, psikologis, dan sosial, definisi kesehatan yang dikemukakan oleh WHO merupakan kondisi yang ideal sehingga seseorang dapat melakukan aktivitas secara maksimal. WHO juga meyakini bahwa 3 komponen yang penting yang membentuk definisi kesehatan adalah tubuh, jiwa, dan raga, sehingga dapat dikatakan batasan kesehatan menurut Organisasi Kesehatan Dunia meliputi fisik, mental, dan sosial. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan menyatakan bahwa kesehatan adalah hak asasi manusia dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan Pancasila dan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam pasal 1 ayat 1, kesehatan diartikan sebagai keadaan kesehatan jasmani, rohani, dan sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Pelayanan estetika medik sama dengan pelayanan kesehatan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009, meliputi pelayanan promosi, pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi atau pemulihan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 47. Pelayanan estetika medis tidak berbatas pada kulit wajah, tetapi juga mencakup keseluruhan tampilan wajah dan tubuh, serta proses anti-aging. Perubahan gaya hidup dan tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya perawatan medis, pencegahan penyakit, perawatan tubuh, dan perbaikan penampilan menjadikan keberadaan jasa medis kecantikan sebagai syarat yang diperlukan masyarakat. Tujuan estetika medis adalah untuk menggunakan prosedur non-invasif hingga minimal invasif untuk meningkatkan penampilan fisik pasien dan kepuasan pasien. Pasien yang membutuhkan layanan kecantikan medis biasanya tidak hanya ingin sehat, tetapi juga ingin menikmati hidup secara maksimal.
tetap sehat dan meminimalkan efek penuaan. Selain itu, masyarakat ini membutuhkan proses yang cepat dan non-invasif dengan masa pemulihan yang singkat dan risiko yang minimal. Faktor-faktor inilah yang menjadi alasan popularitas layanan kecantikan medis di seluruh dunia. Pada beberapa pasien juga ingin menunda tanda-tanda penuaan atau memperbaiki penampilan fisiknya karena tekanan identitas, sosial, dan pekerjaan. Estetika medis modern. Dengan semakin banyaknya orang yang memulai menganggap estetika medis sebagai bentuk ilmu kedokteran dan menganggapnya sebagai bagian dari perawatan medis konvensional, garis pemisah antara pengobatan konvensional dan estetika medis menjadi semakin kabur. Dalam masyarakat yang memandang kecantikan sebagai elemen kesehatan yang semakin penting, banyak dokter umum dan ahli telah menggunakan layanan estetika medis sebagai bagian dari praktek medis mereka. Di era modern ini, estetika medis modern saat ini adalah produk dari upaya perintis atau penelitian dan penemuan oleh berbagai profesional medis dan bedah. Rumusan masalah. Bagaimana perbandingan peraturan tentang praktik estetika medis antara Indonesia, Singapura, dan Korea Selatan? Metode penelitian. Untuk membahas di atas metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian hukum normatif atau doktrinal, yakni penelitian yang secara sistematis menjelaskan aturan-aturan terkait kategori hukum tertentu serta melakukan analisa hubungan antara peraturan-peraturan tersebut. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Tentu saja karena penelitian ini ditujukan hanya pada dokumen-dokumen hukum dan literatur hukum lainnya. Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, yakni pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan atau isu hukum yang sedang dihadapi. Perbandingan estetika medis di 3 negara, Indonesia, Singapura, Korea Selatan. Estetika medis di Indonesia. Klinik estetika medis pertama di Indonesia tercatat didirikan pada tahun 1988 oleh Dr. Muhammad Afandi SPKK, Intan Y. Septiani, Pasal 51 A Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 mengatakan tentang praktek kedokteran, mengatur bahwa dalam melaksanakan praktek kedokteran, dokter wajib memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai. Sejak itu, pada tahun 1990-an, pelayanan estetika medis Indonesia terus berkembang hingga sekarang. Praktisi umum dan pakar yang berminat di bidang estetika kedokteran berkumpul di Persatuan Dokter Anti Penuaan, Kesehatan Estetika dan Regeneratif Indonesia atau Perdaweri. Organisasi yang merupakan wadah profesi ilmu anti penuaan dan estetika di bawah Ikatan Dokter Indonesia atau IDI ini didirikan dan dibuka pada Musyawarah Nasional IDI ke-28 yang diselenggarakan di Makassar pada November 2012. Latar belakang berdirinya organisasi Perdaweri, saat ini sudah terbentuk 11 cabang Perdaweri di tingkat provinsi di seluruh Indonesia dan rutin menyelenggarakan seminar maupun pelatihan estetika medis yang terakreditasi IDI di setiap cabangnya. Estetika medis di Singapura. Di Singapura, estetika medis didefinisikan sebagai operasi dan prosedur lain yang merevisi atau mengubah penampilan, warna, tekstur, struktur, atau posisi fitur tubuh yang oleh sebagian besar orang dianggap berada dalam kisaran normal untuk orang tersebut. Pemerintah Singapura mengatur bidang estetika medis melalui Guidelines on Aesthetic Practice for Doctors yang dikeluarkan oleh Singapore Medical Council atau SMC. Di Korea Selatan, prosedur estetika medis termasuk prosedur yang melibatkan suntikan kulit dan penggunaan alat kesehatan yang dianggap sebagai prosedur medis dan harus dilaksanakan oleh dokter berlisensi di rumah sakit atau klinik. Di Korea, prosedur estetis medis harus dilakukan oleh praktisi medis berlisensi di rumah sakit atau klinik berlisensi.
Pengertian praktisi medis berizin dalam Undang-Undang Pelayanan Medis tertuang dalam pasal 2 ayat 1, yaitu dokter gigi, dokter pengobatan oriental, bidan atau keperawatan yang memiliki izin diberikan oleh Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan. Undang-Undang Pelayanan Medis Korea. Di Korea Selatan, institusi dan praktisi medis swasta diawasi oleh Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan dan dilisensikan berdasarkan Undang-Undang Layanan Medis. Setiap prosedur estetika medis yang melibatkan suntikan kulit dianggap sebagai praktek medis dan harus dilakukan oleh praktisi medis berlisensi. Oleh karena itu, prosedur estetika medis invasif minimal seperti injeksi toksin botulinum dan injeksi filler hanya dapat dilakukan oleh praktisi medis berlisensi. Dasar Hukum Indonesia tentang Pelayanan Estetika Medis. 1. Resolusi nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan adalah melatih, mengawasi, dan meningkatkan kualitas tenaga kesehatan dengan melaksanakan kegiatan sertifikasi, kompetensi, dan melaksanakan pendaftaran tenaga kesehatan tersebut. Kedua, Undang-Undang nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran mengatur bahwa dalam melaksanakan praktik kedokteran, dokter wajib mengikuti perawatan kesehatan berkelanjutan oleh organisasi profesinya. Ketiga, Surat Keputusan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia nomor 023/PB/A.4/09/2018. Keempat, Dokumen nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan disahkannya dengan Keputusan Republik Indonesia. Dalam pasal 5E dijelaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab terhadap mutu pelayanan tenaga kesehatan. Kelima, Perkonsil Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia. Keenam, Pedoman HP 2A Undang-Undang Perlindungan dan Pembelaan Anggota terkait kemampuan lain di bidang estetika. 7. Permenkes dengan kemampuan pertahanan khusus untuk klinik penuaan dan kecantikan. Tujuan akhir adanya dasar hukum ini ialah untuk mengeluarkan peraturan dewan tentang kemampuan tambahan di bidang estetika medis. Dasar hukum di Singapura yaitu Guidelines on Aesthetic Practice for Doctors yang dikeluarkan oleh Singapore Medical Council atau SMC. Di Korea Selatan belum memiliki pengaturan estetika medis yang spesifik, hanya dimasukkan ke dalam prosedur medis dan harus dilaksanakan oleh dokter berlisensi di rumah sakit atau klinik. Perbandingan di antara ketiga negara yang diteliti, hanya Korea Selatan yang tidak memiliki regulasi khusus tentang praktik medis estetika. Singapura dan Indonesia telah melakukan pengaturan khusus di bidang kedokteran estetika. Kedua negara memiliki kesamaan poin dalam pengaturan estetika medis, yaitu tentukan definisi estetika medis, buat daftar ukuran tata rias medis yang dapat diselesaikan, bagilah hak tindakan antara dokter umum dan spesialis, menentukan standar kompetensi yang dibutuhkan untuk praktek kedokteran estetika, tunjuk badan khusus untuk mengawasi praktek estetika medis, membuat sistem registrasi untuk dokter umum dan ahli yang ingin berkecimpung di bidang tata rias medis, mempromosikan pelatihan dokter umum dan ahli yang ingin mempraktekkan estetika medis. Di lain pihak, Korea Selatan yang terkenal sebagai salah satu pusat perawatan estetika medis di Asia justru belum memiliki pengaturan estetika medis yang spesifik. Di distrik Gangnam yang populer saja ada 500 klinik bedah plastik dan hanya 100 diantaranya yang dijalankan oleh ahli bedah plastik bersertifikat. Alan Yao, Korean plastic surgeon, shares his views on industrial regulations, cites China Morning Post. Ketiadaan pengaturan khusus ini menyebabkan adanya ketidakpastian hukum baik dari sisi praktisi medis serta pasien yang menggunakan layanan estetika medis.
Mengenai operasi tata rias medis yang dapat dilakukan, kemampuan dasar yang perlu dimiliki orang yang berhak melakukan prosedur atau tindakan tertentu, pelatihan yang harus diselesaikan sebelum praktek, dan sanksi yang diawasi olehnya. Dari sisi pasien, pengaturan ini memberikan perlindungan bagi mereka yang ingin melakukan prosedur estetika medik, karena dapat dijamin mendapatkan pelayanan yang baik dari dokter yang berkompeten di bidangnya. Perselisihan dan penyimpangan dalam estetika medis menjadi semakin sulit. Estetika kedokteran merupakan salah satu cabang ilmu yang terus berkembang pesat. Tidak ada persyaratan regulasi di bidang estetika medis yang mengindikasikan perlunya regulasi yang jelas. Tujuan utama peraturan kesehatan adalah untuk memastikan kepercayaan pasien pada sistem perawatan kesehatan dan profesional perawatan kesehatan. Menurut peraturan, badan pengatur bertanggung jawab atas keselamatan dan kualitas praktik dan layanan perawatan kesehatan yang diberikan kepada publik. Metode pengaturan seperti perizinan, sertifikasi, dan akreditasi memiliki tujuan yang sama, yaitu memastikan bahwa hanya praktisi dengan kemampuan yang memadai yang diperbolehkan untuk berlatih. Oleh karena itu, kemungkinan melalaikan tugas yang merugikan pasien juga dapat diminimalisir. Kesimpulan, di antara 3 negara yang diteliti, hanya Korea Selatan yang tidak memiliki regulasi khusus tentang praktik medis estetika. Indonesia, Singapura telah membuat pengaturan khusus di bidang estetika medis. Kedua negara telah menetapkan daftar prosedur medis estetika yang dapat dilaksanakan, membagi kewenangan tindakan estetika medis antara dokter umum dan spesialis, menetapkan standar kompetensi yang diperlukan untuk mempraktikkan estetika medis, dan menunjuk badan khusus untuk mengawasi praktik estetika medis, membentuk sistem registrasi untuk dokter umum dan dokter ahli terlatih yang ingin mempraktikkan estetika medis, dan memberikan pelatihan bagi dokter umum dan ahli yang ingin mempraktikkan segala estetika medis untuk mengidentifikasi praktisi medis yang melanggar undang-undang dan peraturan yang berlaku, dan tindakan disipliner. Korea Selatan tidak memiliki peraturan khusus di bidang estetika medis. Namun beberapa kasus penyimpangan di Korea Selatan dalam beberapa tahun terakhir ini menyebabkan banyak orang menekan pemerintah Korea Selatan untuk mulai melakukan pengaturan di bidang ini. Indonesia sangat membutuhkan regulasi estetik medik untuk memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam pelayanan estetika medik. Dalam keadaan seperti itu, pemerintah memiliki tanggung jawab dan peran penting dalam merumuskan peraturan perundang-undangan di bidang kedokteran estetika. Karena pengaturan khusus, maka akan ada dampak lain, seperti terus berkembangnya bidang kedokteran kosmetik di Indonesia dan berkurangnya jumlah pasien dan peminat Indonesia yang pergi ke luar negeri untuk mendapatkan layanan obat kosmetik. Untuk membuat pengaturan khusus di bidang estetika medis, ada baiknya Indonesia mencontoh pengaturan yang sudah diterapkan negara Singapura sejak tahun 2008. Mengingat kondisi sosial budaya mirip dan jumlah penduduk yang mayoritas muslim, pengaturan estetika medis di Singapura juga bisa menjadi bahan pertimbangan untuk diterapkan di Indonesia. Sudah saatnya Indonesia memajukan bidang estetika medis ini supaya dapat bersaing dengan negara-negara lain yang menghadapi era MEA, masyarakat ekonomi ASEAN, dan globalisasi. Bidang estetika medis bisa menjadi salah satu sumber pendapatan pajak dan devisa negara. Dengan sudah terbentuknya Dewan Kedokteran Estetik Indonesia, sudah seharusnya Dewan tersebut mempercepat pembuatan pengaturan estetika medis di Indonesia. Demikianlah, terima kasih presentasi yang telah saya jelaskan. Semoga bermanfaat buat kita semua, dan mohon kritik dan saran apabila ada kekurangannya.
Wabila wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.